wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Hidayah dengan NIM 2121010404076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang globalisasi dan pendidikan sekolah dalam menjawab era industri 4.0. Yang pertama, globalisasi dan pendidikan. Globalisasi dikenalkan oleh Theodore Levin pada tahun 1985. Secara bahasa, globalisasi terdiri dari kata global dan sasi, yang artinya global adalah mendunia dan sasi adalah proses. Jika digabungkan menjadi proses sesuatu yang mendunia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi bermakna proses masuknya keluar lingkup dunia. Jadi, globalisasi merupakan seluruh proses sehingga mendunia. Faktor-faktor penyebab globalisasi adalah yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi transportasi mempermudah dalam jasa pengiriman barang ke luar negeri. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara. Yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional memudahkan terjadinya kesepakatan antar negara. Secara fisik, globalisasi ditandai dengan berkembangnya perkotaan yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia, sehingga proses dalam pembangunan sebagai proses globalisasi di Indonesia. Di dalam sejarah globalisasi, hubungan interaksi di dunia antara interaksi dan globalisasi sudah terjadi sejak berabad-abad yang lampau. Benih globalisasi telah tumbuh saat manusia mengenal perdagangan antar negeri, yaitu kira-kira tahun 1000 Masehi dan 1500 Masehi. Terdapat 5 pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, pengaruh globalisasi di bidang budaya. Yang kedua, pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Yang ketiga, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Yang keempat, globalisasi di bidang transportasi. Yang kelima, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak globalisasi terbagi menjadi 2 dampak. Yang pertama, dampak positif, yang kedua, dampak negatif. Ada beberapa dampak positif, yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, mengembangkan pariwisata dan lain sebagainya. Dan dampak negatif dari globalisasi diantaranya menimbulkan sikap yang kebarat-baratan atau westernisasi. Yang kedua, memudarnya nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan sosial dan kesenjangan dan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan angka kriminalitas. Yang kelima, menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, udara, tanah, maupun suara. Yang terakhir, melahirkan sikap individualis. Itulah yang mengenai globalisasi. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga dapat membuat seseorang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan hanya diartikan transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Pendidikan juga merupakan sesuatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi siswa. Di dalam kajian tentang pemikiran tentang pendidikan, diperlukan dan diketahui 2 istilah,
yang hampir memiliki kesamaan dan sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagogik. Di dalam pengertian yang sederhana dan umum, memiliki arti pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan pengembangan dalam potensi-potensi yang dibawakan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Di dalam pendidikan sendiri memiliki jalur pendidikan yang mana akan mempermudah kita untuk membedakan antara pendidikan luar dan pendidikan dalam, yang mana terbagi menjadi 3 jalur pendidikan yang berperanan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, jalur pendidikan formal. Pendidikan yang biasa dilakukan pada lingkup lembaga-lembaga atau di sekolah-sekolah. Yang kedua, jalur pendidikan non formal, yang mana pendidikan yang ada di luar sekolah, seperti yang ada pada lingkungan atau masyarakat. Yang ketiga, jalur pendidikan informal, yang mana juga ada pada lingkungan, tetapi itu bukan lingkungan masyarakat, yang mana tersebut ada pada lingkungan keluarga. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, sebuah pembelajaran mengembangkan kemampuan para peserta didik. Yang ketiga, pemanfaatan infrastruktur ICT dan perangkat pembelajaran yang dinamakan pivot classroom. Yang terakhir, menekankan belajar hands-on melalui metode pembelajaran yang dinamakan pivot classroom, yang berarti ruang kelas terbalik. Ada tantangan tersendiri dan peluang bagi guru di era 4.0. Di masa mendatang, peran dan kehadiran guru di ruang kelas akan semakin menantang dan membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Era industri 4.0 adalah nama tren dari sistem otomatisasi industri, di mana terdapat pertukaran suatu data terkini dalam teknologi pabrik. Pada pembelajaran di era revolusi industri 4.0 membutuhkan strategi. Yang pertama, membantu siswa belajar bagaimana belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan berprestasi. Yang ketiga, memberikan pendidikan karakter. Yang keempat, menciptakan lingkungan pendidikan ramah anak. Yang kelima, melek teknologi atau internet cloud. Demikian telah saya jelaskan atau menjelaskan di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.这次我真的睡着了。
是我真的睡着了。